Aceh jangan selalu menyalahkan pusat lah. Memang kita tidak mampu. Aceh jangan selalu menyalahkan pusat. Nah, padahal ketika kita lihat permasalahan nih. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan 4 pulau ini, kalau selama saya sebagai Kepala Biro Hukum di pemerintahan Aceh 2018-2023, yang menjadi leadingnya di sini yaitu ada Biro Pemerintahan, ya, TAPE menurut Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Nah, Biro inilah yang menjadi leading dalam persoalan ini. Dan kami Biro Hukum saat itu ikut terlibat dalam beberapa kali pertemuan dalam proses penyelesaian keberadaan 4 pulau Aceh ini. Nah, kalau kita melihat kronologisnya, sebenarnya awal menjadi permasalahannya itu tahun 2008. Ya, tahun 2008 ketika pada saat konfirmasi rupa apa namanya penentuan titik koordinat pulau. Nah, itu terjadi kekeliruan. Kalau kita lihat berdasarkan yang disampaikan oleh Biro Pemerintahan, itu pada tahun 2008 ketika ada pengukuran titik koordinat, kemudian tahun 2009 oleh Sumatera Utara menetapkan 4 pulau itu masuk ke Sumatera Utara. Disitulah kemudian baru ketahuan ada kekeliruan di dalam penentuan titik koordinat itu. Yang terakhir maka pada tahun 2009 itu kembali oleh pemerintah Aceh menyurati Kemendagri bahwa ada kekeliruan sehingga perlu diklarifikasi. Apa kekeliruan pada saat itu adalah yang heboh sampai hari ini. Sebenarnya itu ada posisi 8 pulau. Pada saat pengukuran pertama itu ada mangkir besar, ya, mangkir kecil, lipan dan panjang. Nah, ternyata titik koordinat yang disampaikan ke Kemendagri itu adalah nama pulau yang berada di Pulau Banyak. Titik koordinatnya, yaitu mangkir besar juga namanya. Nah, ada mangkir besar di Pulau Banyak, ada lipan juga di mangkir kecil di Pulau Banyak. Kemudian ada panjang dan juga lipan. Jadi nama yang relatif sama ini ketika pengukuran dalam titik koordinat ini disampaikan, nah inilah yang menjadi permasalahannya. Padahal keberadaan yang sedang didebat hari ini 4 pulau ini bukan yang di Pulau Banyak, tapi yang di Kecamatan Singkil. Sementara yang 4 yang pertama dikirim itu Kecamatan Pulau Banyak. Nah, disinilah kemudian oleh pemerintah Aceh dari apa tahun 2009 berdasarkan surat yang disampaikan oleh pemerintah Aceh mengkonfirmasi dan mengklarifikasi meminta agar sumut yang telah menetapkan 4 pulau itu merevisi. Nah, sejak 2009 itulah kemudian tidak pernah dilakukan apa namanya verifikasi kembali oleh pihak Kemendagri dan menganggap itu sudah masuk di dalam wilayah sumut. Itu satu. Nah, untuk membuktikan bahwa kemudian ini ada kekeliruan, juga disampaikan oleh pemerintah Aceh saat itu beberapa dokumen. Salah satunya sebenarnya yang juga menjadi hal yang paling mendasar yaitu ada SKB itu. Surat apa namanya kesepakatan bersama tahun 92 itu antara Sumatera Utara dengan Aceh. Saat itu yaitu gubernurnya Raja Inal Siregar di Aceh Ibrahim Hasan dan yang disaksikan oleh Rudini selaku Mendagri saat itu. Tapi bentuknya di dalam bentuk surat perjanjian bersama. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hukum sebenarnya pusat juga sudah tahu ini. Yang namanya perjanjian itu ketika sudah disepakati itu kan menjadi undang-undang sebagaimana azas hukum Pacta Sunt Servanda. Saya pikir sudah tahu pemerintah pusat. Nah, dari dasar ini kemudian seharusnya kan langsung dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan revisi bahwa sebenarnya itu masuk dalam wilayah Aceh. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan dari 2009 tidak dilakukan fasilitasi dan pertemuan, 2017 dikirim lagi surat oleh pemerintah Aceh ke Mendagri. Nah, dari 2017 itu disampaikan juga
tidak dilakukan pertemuan, baru ketika saya sebagai kepala biro hukum 2018 terjadi beberapa pertemuan yang saya ingat itu saya ikuti ada dua pertemuan, yaitu yang pertama di Kemendagri sekitar tahun 2020-an, bahwa di situ sangat memang semua dibuka, semua disampaikan oleh beberapa tim yang melakukan pengukuran saat itu bahwa itu masuk di dalam wilayah Aceh. Nah, kemudian walaupun itu kita sampaikan, tetap bahwa pihak Kemendagri dan juga pihak Sumut saat itu, mereka ya menganggap itu masih masuk ke Pulau Aceh, ke Sumatera Utara. Nah, malah membantah apa yang dilakukan oleh tim topografi itu tidak menjadi rujukan utama. Nah, ini juga ruang debatable ini yang kemudian menjadi permasalahan karena dianggap bukan jadi rujukan utama itu. Iya, memang digunakan sebagai rujukan, tapi bukan yang utama, bukan yang menentukan. Nah, disinilah kemudian terjadi permasalahan. Sampai kemudian yang terakhir saya juga ingat ada pertemuan terakhir itu di Bali, menghadirkan hampir semua perwakilan di pusat dan juga Sumatera Utara. Juga kita sampaikan beberapa dokumen-dokumen bukti real bahwa itu masuk ke dalam wilayah Aceh. Ya mereka catat saja, ya. Tapi pada saat dikeluarkan SK-nya atau keputusan Mendagrinya tahun 2000 berapa tuh kemarin ya, 2023, 2022 itu tetap masuk ke dalam wilayah Sumut. Nah, sementara pemerintah Aceh kan hanya dalam bentuk surat menyurat selalu menyampaikan bahwa itu masuk tetap digauli. Baru kemudian terakhir kemarin itu tahun 2024 dengan nomor 300 itu kemudian menjadi viral lah sampai hari ini bahwa tetap itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Nah, ini yang kalau saya lihat kronologisnya, kita telah menyampaikan beberapa bukti real, bahkan mulai perjanjian tahun 92 itu, kemudian tim yang melakukan pengukuran juga mengakui ada kekeliruan saat itu antara pulau apa namanya di Pulau Banyak dengan pulau ada kecamatan Pulau Banyak dengan kecamatan Singkil, sehingga minta kemudian diklarifikasi kembali tapi tetap tidak digubris sampai 2024 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau boleh ini Pak Muklis saya juga sedikit nambahkan eh, selain kronologis tadi, itu sebenarnya kalau pemerintah pusat memang bijak di dalam penyelesaiannya ini, itu kan harus bukan hanya sebatas pertemuan itu. Dan ini kalau kita lihat kembali ke konteksnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, nah apalagi ya sama-sama kita dengar apa namanya, Pak JK juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana batas wilayah wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 1956 itu, yang kemudian juga diakui di dalam MOU Helsinki. Nah, ini juga sebenarnya menjadi ruang debat juga kalau bicara undang-undang itu, karena bicaranya kan darat ini. Sementara ini bicara lautnya. Nah, tapi terlepas dari itu kan batas wilayahnya sudah diatur di undang-undang itu. Nah, kemudian di dalam undang-undang pemerintahan Aceh juga kita sama-sama tahu seharusnya karena setiap tahun keputusan Mendagri ini diubah. Kenapa diubah? Karena kan dari sekian puluhan ribu pulau di Indonesia, itu bisa jadi dia itu akan ada perubahan. Ada yang tenggelam, ada yang timbul, sehingga keputusan Mendagri ini setiap tahun ada perubahan. Yang menjadi ironi hari ini adalah sudah tahun 2024, pemerintah pusat lah melalui Kemendagri tidak mengacu UPA dalam melakukan perubahannya. Ini kalau kita lihat konteks hukumnya. Kalau seharusnya ini sudah 2024, sejak 2006 lahir UPA, bagaimana proses pembentukan sebuah produk hukum yang terkait dengan Aceh, itu seharusnya diikuti. Dan mungkin ini Pak Muklis dan teman-teman sekalian, apakah pemerintah Aceh tidak menyampaikan? Seingat saya, terakhir itu 2022, ya, kita pernah menyampaikan dalam bentuk surat ke Kemendagri bahwa seharusnya proses penyelesaian ini harus dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan gubernur. Itu ada surat dari pemerintah Aceh tahun 2022 yang saat itu ditandatangani oleh PLT ya, Pak Nova, itu ada tersampaikan.
kepada Mendagri bahwa proses konsultasi ini. Ternyata nggak digubris. Nah, bahkan kemarin itu terakhir saya tanyakan ke Pak Karu Pemuda, kepada Pak Presiden juga memasukkan kembali bahwa proses penyelesaian Aceh ini, apa namanya, 4 pulau ini harus melalui konsultasi dan pertimbangan gubernur. Nah, ini saya pikir yang diabaikan juga oleh Kemendagri. Ya, kalau kita lihat kan ada di pasal 8 ayat 3, kemudian pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan juga Perpres 75 2008. Itu sangat jelas sebenarnya. Kalau kita baca di pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2008, itu sangat jelas disebutkan bahwa bagaimana pemerintah atau pemerakarsa ke kementerian dalam hal ini menyampaikan kepada Gubernur Aceh apa namanya penyelesaian ini, kemudian Gubernur Aceh menyurati kembali memberi pertimbangan apakah ini sepakat atau tidak. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Kemendagri dalam proses penyelesaian 4 pulau ini. Nah, ini yang saya pikir bagaimana kronologisnya, bagaimana proses yang terjadi, sehingga ya kalau kita lihat secara hukum, ini jelas melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini jelas melanggar Peraturan Presiden 75 2008. Ketika pengalaman juga saya berhadapan dengan pemerintah pusat ketika selama jadi Kepala Biro Hukum, ada konteks superior inferior ini. Tetapi saya Bang Nasir tidak hanya melihat itu, benar memang. Tapi persoalan Aceh ini saya lihat bahwa hari ini kita melihat hanya sebatas apa namanya itu puncak gunung es saja ini yang nampak. Artinya yang nampak persoalan 4 pulau. Padahal sebenarnya kalau maka ini menjadi momentum yang menarik juga ada Bang Nasir hari ini nanti selaku apa namanya penyambung lidah kita lah di Jakarta ketika Bang Nasir mengatakan tadi bahwa bagaimana birokrasi daerah berhubungan dengan pusat itu ibarat langit dan bumi, sehingga agak susah lah begitu. Nah, tetapi walaupun demikian, persoalannya hari ini di Indonesia ini mungkin termasuk ya Aceh loh. Sistem hukumnya nggak jalan nih Bang. Jadi mungkin melalui lidah Bang Nasir nanti bagaimana sistem hukum ini yang juga perlu disampaikan agar jalan. Kenapa saya bilang sistem hukum tidak jalan? Kenapa harus tadi seperti saran Bang Nasir menarik itu. Harus dilibatkanlah para politisinya, terutama yang mewakili Aceh. Karena memang benar, kalau nggak dilibatkan, nggak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Ya karena sistem hukumnya. Padahal dalam sistem hukum kan sudah jelas dengan ada UPA. Setiap kebijakan administratif pemerintah pusat itu harus dikonsultasi. Nah, menurut saya ini bagaimana apakah momentumnya hari ini isu konsultasi pertimbangan gubernur atau DPRA ini harus booming ke pusat. Sehingga ini sistemnya jalan. Sehingga walaupun nanti ada apa namanya pressure dari elemen lain, pressure dari politisi atau DPR RI yang mewakili Aceh, ini tanpa itu juga jalan. Tapi hari ini nggak jalan. Tanpa pressure Bang Nasir mungkin nggak jalan. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini, maka saya mengatakan ini puncak gunung es yang muncul masalah 4 pulau. Kalau boleh saya menyampaikan di sini, selama pengalaman saya di pemerintahan Aceh, ini untuk regulasi aja. Kalau boleh saya hitung satu persatu. Ini menjadi masalah kenapa? Kita juga terkadang kemarin itu ya, ketika apa namanya Surya Paloh juga ke Aceh, sama-sama juga ikut-ikutan latah. Ya, Aceh jangan selalu menyalahkan pusat lah. Memang kita tidak mampu. Aceh jangan selalu menyalahkan pusat. Nah, padahal ketika kita lihat permasalahan, enggak sesederhana itu. Kalau istilah-istilahnya mungkin apa Bang Risman atau Bang Hanafi ya itu dalam konteks sosiologi, tidak semua yang terlihat itu seperti dilihat. Yang terlihat hari ini misalnya masalah hanya 4 pulau. Padahal kalau kita mau gambarkan di sini, secara regulasi nih Bang Nasir dan teman-teman sekalian. Saya mulai dari awal ini dari PP Lambang Daerah. Itu tahun 2007. Jadi permasalahan itu yang pertama. Tidak dikonsultasikan ke gubernur. Kemudian yang hari ini yang masih hari ini apa namanya nggak jelas-jelas nih. Ada kanun bendera, ada kanun hukum keluarga, ada kanun hukum jinayat, ada kanun KKR yang hari ini juga tidak selesai. Nah, kemudian persoalan yang baru-baru ini ya, masalah pilkada. Kita tahu ada tidak sesuai. Kemudian dengan cara politik juga diselesaikan, bukan cara undang-undang. Nah, ini yang jadi masalah. Terus masalah undang-undang pemilu yang kemudian mendegradasikan kewenangan yang ada di undang-undang PA, masalah keberadaan KIP dan Panwasli. Untung ada digugat kemarin ke MK.
oleh DPRA, terakhir MK menerima bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian ada Undang-Undang Minerba perubahan hari ini. Juga Anda dikonsultasikan dengan DPRA. Kemudian pernah kami juga Biro Hukum saat itu masalah Permen SDM nomor 25 tahun 2015 tentang pelimpahan perizinan minerba ke SDM. Nah, sementara di UPA ada pada gubernur. Nah, pada saat itu kami Biro Hukum mencoba melakukan JR ke MA terkait Permen nomor 15 tahun 2000 nomor 25 tahun 2015 itu. Menariknya dalam putusan MA JR itu ada 3 hakim. 2 hakim persis seperti yang Bang Nasir sampaikan tadi. Hari ini pemerintah Indonesia seperti mengembalikan sentralisasi. Kewenangan yang sudah diberikan di daerah dengan gampang hakim MA itu mengatakan ini kan negara kesatuan. Jadi negara kesatuan itu kapan saja pusat ingin menarik kembali kewenangan sudah dilimpahkan ke daerah, ya tidak ada masalah. Itu jawaban di ini, ada perusahaannya di saya. Jawaban 2 orang hakim. Tapi apakah kemudian ada settingnya, ada dibuat dissenting opinion oleh satu hakim? Saya tidak tahu ada settingnya ini para hakim atau tidak. Dia malah menganggap bahwa permen itu bertentangan dengan undang-undang pemerintahan Aceh. Kenapa permen itu dibuat tidak dikonsultasikan dengan gubernur? Ini salah menurut salah satu orang hakim. Nah, ini yang saya pikir bahwa hari ini bagaimana cara berpikir orang pusat hari ini mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya sangat sentralistis. Oke. Nah, maka benar yang Bang Nasir sampaikan. Nggak, saya mau sampaikan lagi, ada lagi yang terbaru nih. Undang-undang pembentukan, ada 8 undang-undang, mungkin Bang Nasir tahu. 8 undang-undang pembentukan kabupaten kota di Aceh. Baik Banda Aceh yang terbaru 2024. Tidak diketahui oleh DPRA. Seharusnya dikonsultasikan dengan DPRA. DPRA nggak tahu malah. Nah, ini mungkin oleh dengan ada Bang Nasir ini bisa menyampaikan nanti ke presiden atau menteri bahwa selaku lembaga eksekutif pusat, ini kewenangan yang sudah ada di UPA itu harus dijalankan. Nah, terlepas seperti Bang Nasir bilang tadi, orang-orang lama tidak ada lagi di sana. Ini sistem saya pikir yang harus sama-sama kita perjuangkan, harus hidup itu. Bagaimana sistem hukum itu yang sudah diatur dijalankan. Kalau tidak, ini saya pikir ya begini terus ini. Dari puncak es yang muncul nanti baru heboh yang lain. Oke, terima kasih Bang Rizal. Ya. Sepertinya kita harus podcast berdua nanti setelah ini, karena ini panjang juga. Rupanya banyak juga kanun-kanun yang kemudian pertimbangannya dan itu belum dapat approval dari Kemendagri. Baik, makasih Bang. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.